Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sempat terjadi perubahan bentuk konstitusi. Perubahan ini terjadi ketika Indonesia masih mengalami pergolakan pasca kemerdekaan. Perubahan tersebut menjadikan Indonesia yang sebelumnya merupakan negara kesatuan menjadi negara federal layaknya sistem konstitusi negara barat. Republic of the United States of Indonesia atau Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar yang terdiri dari Republik Indonesia, Bijencomfort Federal Overleg (BFO) dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan perserikatan bangsa-bangsa. Dari laman wawasansejarah.com disebutkan, dengan disetujuinya konferensi meja bundar pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Pemirsa, hasil konferensi meja bundar salah satunya menyebutkan Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Oleh karena itu, mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dari hasil tersebut, banyak kalangan menilai hasil konferensi meja bundar sangat menyimpang dari gerakan kebangsaan dan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang dituntut sebenarnya adalah pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, bukan penyerahan kedaulatan. Republik Indonesia Serikat terdiri dari 7 negara bagian, yakni Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Kemudian 9 daerah otonom yang meliputi daerah Jawa Tengah, Belitung, Kalimantan Barat, Banjar, Kalimantan Timur, Bangka, Riau, Dayak Besar, dan Kalimantan Tenggara. Di antara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang memiliki luas daerah dan jumlah penduduk terbanyak di antaranya, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur. Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat, maka Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai undang-undang dasarnya, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Sementara bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi federal dan sistem pemerintahnya dari presidensial versi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi parlementer. Tanggal 14 November 1949, rombongan delegasi Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Hatta dalam konferensi meja bundar tiba kembali di Yogyakarta. Hasil dari konferensi meja bundar perlu diratifikasi oleh semua negara dan daerah otonom yang menjadi anggota Republik Indonesia Serikat. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dan semua negara-negara federal bentukan FANBOM. Pada tanggal 14 November 1949 di Jakarta, wakil dari semua anggota BFO dan pemerintah Indonesia menandatangani Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sementara itu, sejak awal Desember 1949 di Yogyakarta, Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP mulai membahas hasil konferensi meja bundar. Ketika sidang pleno KNIP, banyak anggota yang sadar pembentukan Republik Indonesia Serikat sebenarnya merupakan penyelewengan terbesar proklamasi kemerdekaan. Meskipun demikian, KNIP menyadari tidak ada jalan lain selain menerima segala naskah yang dibuat oleh konferensi meja bundar di Den Haag, ditambah naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang tidak dapat dirubah sedikit pun, sehingga mereka hanya harus menerima dan mengesahkan saja. Pada tanggal 16 Desember 1949 di Yogyakarta, Panitia Pemilihan Nasional Republik Indonesia Serikat memilih Insinyur Soekarno menjadi Presiden Indonesia Serikat pertama dan peresmiannya dilakukan pada 17 Desember 1949. KNIP kemudian mengangkat Assaat Datuk Mudo, Ketua KNIP, sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, Assaat Datuk Mudo de facto Presiden Indonesia kedua yang memegang jabatan ini hingga dibubarkannya Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950. Presiden Republik Indonesia Serikat Insinyur Soekarno kemudian membentuk kabinet pertamanya. Muhammad Hatta memegang jabatan Perdana Menteri, merangkap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Langkah Amerika kemudian disusul oleh Inggris, Belanda, dan China.
Pemirsa, negara Republik Indonesia Serikat buatan Belanda tidak berlangsung lama karena muncul berbagai tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Gerakan menuju pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapat dukungan yang kuat dari seluruh rakyat. Negara-negara bagian satu persatu menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1950, DPR Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada Republik Indonesia. Tindakan tersebut dengan cepat dilakukan juga oleh negara-negara bagian lainnya yang cenderung menghapuskan negara-negara bagian dan menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia. Setelah terjadi penggabungan tersebut, akhirnya negara Republik Indonesia Serikat hanya tersisa 3 negara bagian saja, yaitu Negara Republik Indonesia Proklamasi Yogyakarta, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Pada April 1950, diadakan konferensi antara Republik Indonesia Serikat, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Keputusannya adalah membentuk Negara Kesatuan, dan Negara Republik Indonesia Proklamasi Yogyakarta harus dibubarkan. Pada 19 Mei 1950, Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat membubarkan Republik Indonesia untuk membentuk negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1950, Insinyur Soekarno menandatangani Undang-Undang Sementara Republik Indonesia, dan 2 hari kemudian, Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan. Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan di hadapan sidang DPR dan Senat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 1950 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950. Pada hari itu juga, pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia Saat kemudian menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dengan penuh perjuangan, berlandaskan niat yang tulus dan ikhlas untuk membentuk negara kesatuan yang merdeka. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tugas semua pihak, peran aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, generasi muda, dan semua kalangan agar senantiasa memupuk rasa nasionalisme, sehingga tumbuh kesadaran secara menyeluruh, sikap yang rela mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara yang tercinta Indonesia.